Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Musyaratul Husna, NIM 2020 51194. Di sini saya akan menjelaskan dari Wasprak Jarkom saya, yaitu topologi jaringan. Di sini saya punya 4 PC, 2 server, dan 6 router. Yang nantinya masing router akan dihubungkan dengan IP root dan juga akan dikonfigurasikan menggunakan CLI. Oke, pertama saya itu konfigurasi pada masing-masing PC. Kita buka pada IP configuration, kita masuk ke IP address, lalu kita masukkan IP address-nya. Ini sudah saya tulis dan saya sesuaikan. Untuk IP address-nya itu 192.168.2.1. Subnet mask-nya karena berada pada kelas C, maka subnetnya seperti ini. Dan untuk default gateway-nya itu mengikuti pada router yang terhubung dengan switch pada FA00, yaitu 192.168.2.194. Untuk DNS servernya itu mengikuti pada server Sabang. Oke, selanjutnya untuk server Sabang, konfigurasi IP-nya seperti ini. Untuk IP address-nya 192.168.1.1, subnet mask-nya karena berada di kelas C, maka subnet mask-nya 255.255.255.0. Untuk default gateway-nya itu sama seperti yang di atas, itu mengikuti router R2, yaitu 192.168.194. Oke, untuk DNS servernya tidak usah kita isi karena kita akan langsung masuk ke service. Kita masuk ke DNS, kita hidupkan, lalu kita masukkan name yaitu uasjarkom1.com. Untuk addressnya itu 192.168.1.1. Dan untuk address kedua kita juga tidak lupa memasukkan pada server kedua yaitu 192.15.1.1 dengan nama yaitu www.wasjarkom2.com. Oke, selanjutnya kita langsung masuk kepada IP routing. Oke, pertama kita masuk untuk konfigurasi IP pada router 1, kita konfigurasikan ENA atau enable itu untuk masuk ke routernya, lalu kita konfigurasikan ke terminal atau kita masuk ke conft, lalu setelah itu kita tinggal ke INT interface, kita pilih interface, kita coba yang ini, maka INT FA00, lalu kita enter, lalu kita masukkan IP address-nya, kita masukkan IP address-nya, yaitu 20, 20, 20. Untuk mohon maaf, untuk ini, untuk IP address-nya itu 192.168.1.0. Untuk untuk jangan lupa masukkan subnet mask-nya yaitu pada kelas C. Selanjutnya kita klik nosat. Tujuan dari nosat adalah untuk meng-on-kan pada IP pada FA00. Selanjutnya yaitu pada serial 00 pada router 1.
kita masukkan int f int se00, kita klik no sub, lalu kita tambahkan IP address 20.20.20 titik 20.20.20.255.000. Kenapa 255.000? Karena ini berada pada kelas A. Oke, kita sekarang untuk routing. Oke, kita langsung masuk ke sini saja. Untuk routing, caranya, ini nantinya router 1 akan dihubungkan ke router 2, router 3, router 4, router 5, dan router 5. Kita mengkonfigurasinya menggunakan static. Kita langsung buka saja, dan kita untuk 192.168.1.0 ada berada pada server, itu netmasknya itu pada kelas C, dengan next hop adalah router paling dekat dengannya adalah antara R1 dengan R2, root serial atau router itu paling dekat, IP-nya itu adalah 20.20.20.30. Begitu juga dengan router-router lainnya, paling dekat adalah 20.20.20.30. Maka kita tinggal masukkan saja routernya. Untuk selanjutnya yaitu pada router yang ketiga, yaitu menggunakan 192.168.3.0 dan berada di kelas C menggunakan subnet mask 255.255.255.0 dan untuk next hop-nya 20.20.30. Dan untuk yang router ke 4, 5, dan 6 itu menggunakan kelas B. Maka penulisannya seperti ini, 172.16.0.0, karena ini berada pada kelas B. Dan untuk netmasknya itu pada kelas B yaitu 255.255.0.0. Untuk next hop-nya itu masih sama, yaitu 20.20.20.30. Dan saya mencontohnya pada tengah yang memiliki next hop yang sedikit berbeda. Kita masuk ke statis, kita lihat pada networknya. Untuk networknya pada PC 1, pada router 1 yang menghubungkan router 2 dengan router 1, networknya sama dengan 192.168.2.0. Untuk next hop-nya atau router terdekat itu berada di 20.20.20 dan untuk pada router 3, router terdekat berada di 10.10.10.20 dan untuk router yang ada di kelas B sebelah kanan untuk server Sabang atau router 2 itu berada pada 7.7.30 atau pada router 5 di bagian serial FA01 yaitu pada 7.7.30. Kita masuk pada router 2 lagi. Oke, maka hasilnya akan seperti ini. Sekarang kita masuk ke server PT. Oke. Server PT. Masuk ke CLI. Kalau kita lihat pada CLI-nya. Pertama, untuk routing kita harus keluar dulu dari int, kita masuk ke router config, kita masukkan IP routingnya untuk 172.16.0.0. Ini adalah subnet masknya, kita masukkan, dan ini adalah next hop atau jalur terdekat untuk menuju router tersebut.
Sekarang kita masuk ke sudah semuanya. Mungkin sekarang kita coba pada hubungkan satu-satu. Oke, kita hubungkan ini menuju ke sini dulu. Sukses. Ini menuju ini. Sukses. Coba kita ping. Ping 192. Ini kita coba ping langsung ke PC ini. 172.16.1.1. Oke, kita ping, kita tunggu. Oke. Ini menunjukkan kalau kita berhasil mengeping dari PC 0 menuju PC 3. Jadi untuk routingnya otomatis pada router 1 menuju router 4 berhasil. Oke, kita coba cara yang lebih mudah, yaitu dengan mengirim pesan menggunakan yang sudah disediakan. Kita lihat sukses. Kita lihat pada server Sabang menuju server Merauke. Oke, sukses. Oke, sukses. Oke, sekarang kita uji coba pada DNS-nya. Kita kan sudah menuliskan, kita buka lagi pada service DNS. Untuk DNS, saya sedikit merubah DNS-nya pada HTTP-nya pada index.html sehingga tampilannya akan seperti ini. wasjarcom1. Jika kita membuka www.wasjarcom1.com akan tertulis seperti ini, dan jika kita membuka wasjarcom2 akan seperti ini. wasjarcom2 akan tertulis. Kita coba pada PC 0. Kita desktopkan program desktop, web browser, www.wasjarcom1.com. Kita go. Oke, sudah jalan. Mohon maaf, saya tutup. Sekarang kita masukkan pada wasjarcom2. Mohon maaf jika agak lama. Oke, demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.